Jadi benar-benar kita nanjak terus. Terus kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol pernapasan, kayaknya aku ngerasa wah itu lewat deh aku deh. Aduh. Kamu diajak kan kalau dulu perform? Biasanya tuh kalau laki-laki tuh yang nggak bilang tuh soal apa sih Kak? Ada. Aku harus support. Nah itu dari Dul ke kamu. Kalau kamu ke Dul, cemburunya kalau Dul lagi ngapain? Balikin rambut gua. Asal. Kamerun. Kamera. Salah. Kamerun papan datang. Salah lagi deh aku. Aku kasih clue-nya dulu ya teman-teman ya. Salon Diki hari ini bakalan ada bintang tamu. Ini bintang film jutaan penonton. Yang pertama. Yang kedua ini jago bermain musik. And then punya pacar musisi. Hobinya naik mountain, naik gunung. And takut sama kucing. Enggak. Aku opening dulu ya. Selamat datang di Salon Diki. Kamu ya cantik, obrolannya asik. Tanpa panjang lebar karena terlalu panjang kesian ibu-ibu, terlalu lebar kesian bapak-bapak. Saya panggilkan Ila dia bintang tamunya. Di mana ini? Keren, actingnya kan. Kamu nggak sadar kan? Pasti. Siapa aku di mana? Kita nggak peduli kamu, tapi yang penting kamu cantik banget. Cantikan aku apa Kak Diki? Aku pastinya. Bisa jadi sama kamu. Apa kabar? Baik, mau di hairdo apa hari ini? Kamu terserah, kamu lagi kepengen apa? Di sini banyak treatment dan banyak bonus-bonus yang spesial buat kamu. Dikeritingin biar mirip Dul Jelani bisa? Itu dia. Tadi kan sebelum nyala ya kamera ya. Gue ngobrol sama dia. Disa, lu muka lu lama-lama mirip banget sama Dul. Masa sih? Iya, ya kecil-kecilnya. Terus gue yakin deh pasti banyak banget yang bilang kayak gitu. Benar gak? Dul yang mana nih? Jualan oplet bukan? Lucu. Banyak yang bilang mirip Kak. Itu kayak setiap aku upload postingan, apalagi pas kemarin tuh aku ada acara sama dia. Kok Dul? Kok Tisa pakai belangkon gitu? Nah, kan? Kok Dul pakai kebaya? Gitu. Nah, banyak kan? banget komenan kayak gitu. Iya, kamu juga udah ngerasa kayak gitu kan? Udah. Biasanya ya teman-teman ya, saudara-saudara sekalian penonton Sandi, kalau udah begitu biasanya sudah berjodoh. Amin ya Allah. Seperti Kak Diki sama istrinya ya. Alhamdulillah. Mirip juga kan? Terima kasih banyak pada. Bisa tolong bukain tangan saya, bisa tolong bukain. Suka nempel di sembarang momen, saya malu kadang-kadang suka begitu. Siap. Nah, buat Tisa nih. Kenapa harus kayak gitu ya? Kamu tinggal di Depok ya? Iya, aku tinggal di Depok. Aku temennya Ayah Ojak. Temannya temen aku juga, Ayu Ting Iya, berarti temannya ini. Bu Ayu. Temannya Iya Bu Ayu kan? juga. Kamu Iya. berarti Car Free Day. Rame ya, terlalu rame itu ya. Kamu udah CFD Depok? Iya, makanya tuh kayaknya kurang sah untuk jadi warga Depok kalau belum CFD di Depok. Kamu belum lihat ada kuda dan ada ular di situ. Kamu kurang Depok sekali kalau begitu. Iya, terlalu banyak sensasi ya Depok. Sensasi sekali. Iya. Ada, aku lihat kemarin terakhir itu ada yang bawa iguana kecil. Iguana kecil. Menurut dia kecil, tapi segini palanya dia segini gede banget. Ada yang tidur di jalanan juga loh. Hah? Ada yang tidur di jalanan. Emang ada tidur di jalanan? Jadi healing tapi di CFD Depok gitu. Memang tidak biasa deh pokoknya. Memang selalu out of the box. Iya, orang-orangnya emang unik-unik lah. Makanya Iya. saya nyaman tinggal di Depok. Happy ya kamu ya? Happy. Karena di pribadinya juga seperti orang Depok kayaknya. Berwarna pokoknya dah kayaknya dia. Ya, mau beda dari yang lain gitu ya. Iya. Iya, benar. Secara cantiknya sudah beda, sekarang terus hobinya juga dengan beda teman-teman cantik lainnya. Kalau teman-teman cantik lainnya hobinya mungkin ya ke mall, kemana segala macam. Kalau beliau ini kenapa memilih gunung? Kenapa seneng banget naik mountain? Asik naik mountain. Kenapa? Karena gunung itu ada tantangannya di situ, Kak. Sebenarnya bisa sih kita nyari tantangan ke CFD Depok ya. Itu gitu. udah lebih dari yang berbabu kayaknya.
kepandaian, semuanya kalah sama ke situ. Iya, cuman terlalu deket aja. Terlalu deket. Jadi kayak tinggal nyebrang udah sampai tuh Sampai, di CFD betul, Depok betul. gitu. Kalau Merbabu kan mesti naik pesawat dulu, mesti naik ini dulu apa segala macam untuk Betul. mencapai ke sana. Jadi Aksesnya. ada tantangan lah gitu. Oh iya, apa yang mohon maaf, proses menuju ujungnya itu kan hingga sampai kamu nyampe berapa MDPL itu kan susahnya kayak ampun. Oksigen juga makin atas makin menipis. Benar. Untuk wanita cantik apa yang kamu hingga akhirnya ada nikmat banget deh sampai proses itu deh apa? Apa ya? Mungkin karena aku itu dari awal tuh udah niat ke sana. Oke. Oh, aku pengen banget nih ke Merbabu. Oh, aku suka banget sama alam. Jadi bawaannya gak ngerasa itu menjadi sebuah beban, tapi kayak happy aja gitu. Walaupun pasti ada aja rintangan kayak misalnya tiba-tiba kaki pegel nih gitu. Gak mungkin kan minta tolong pijetin dul gitu, Nggak mungkin. Semuanya Ya juga kan pada pegel juga. Kebetulan nggak ada gitu Iya. orangnya pada saat di Merbabu. Kalau ada kan, pijitin aku. Kamu pegel, dulu pijitin, dulu habis pijitin dulu yang pegel. Tangannya suka pegel lagi kan. Maaf ya, bisa ada warga di depan kan ada Iya, kontrakan biasa. warga. Jadi kalau ketawa apa masuk sini. Suaranya Perlu kayak gini-gini gak? Iya, kayak gitu. Penonton ya. Enggak sih Kak, jadi ya walaupun ada rintangan tetap lanjut terus sampai ke puncak gunungnya gitu. Sudah berapa biasanya mohon maaf. Biasanya kan kalau di atas itu tidak selalu cuacanya mendukung. Kadang-kadang ada kayak badai, ada angin apa segala macam. Itu tetap kamu nggak pernah di tengah-tengah perjalanan menuju titik yang pengen kamu capai, kamu akhirnya memutuskan untuk nggak jadi deh gitu. Oh, aku pernah sempet hampir menyerah pada saat ke Merbabu ya. Jadi udah mau nyampe puncaknya itu ada momen kayaknya kok aku nggak bisa lanjut deh. Soalnya tuh kan pos 4 kalau nggak salah ya, menuju puncak itu udah full tanjakan, nggak ada jalan yang landai. Jadi benar-benar kita nanjak terus. Terus kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol pernapasan, kayaknya aku ngerasa wah itu lewat deh aku deh. Aduh, sudah berapa Gitu. orang sih kamu berangkat? Aku tuh kemarin sama ada Kayura Yunita, ada Tara Budiman, terus siapa lagi ya, Dava Wardana, dan lain-lain gitu. Jadi emang rame. Rame ya gitu. Nah sebelum berangkat kamu pasti kan persiapan olahraganya apa segala macam itu ada? Olahraga lari dari kenyataan. Sekali sedap kan? Enggak. Ya, tapi bener Kak, aku treadmill, tapi treadmillnya yang nanjak, jadi nggak yang Emang ada ya treadmill nanjak ya? ada namanya incline. Jadi kayak nggak yang jalan lurus, tapi jalannya tuh seakan-akan lagi naik gunung gitu. Jadi melatih betis, melatih otot paha segala macam gitu sih. Kalau saya kan gimana ya, minim banget informasi tentang orang naik gunung ya. Oke. Terus makannya kamu gimana di sana? Nah, itu tergantung porter ya semuanya. Kalau aku memilih naik gunungnya emang bener-bener ada ibaratnya apa ya? Ada temannya, ada porternya, ada timnya. Jadi aku nggak mau yang rock and roll naik gunung ke atas gitu. Nggak bisa yang rock and roll itu ya. Kurang se-rock and roll itu. Jadi aku menyadari kemampuan aku, batas kekuatan aku cuma sampai di situ aja, makanya aku pakai porter. Dan porternya tuh nyediain makanan, nyediain tenda segala macam. Ada limitnya ya. Ada limitnya. Jadi kita nggak boleh terlalu gegabah kalau naik gunung pasti gue kuat, ini kecil enggak. Aku tahu kapasitas diriku sampai mana, makanya aku pakai porter. Gitu. Makanya gue lagi ngebayangin teman-teman dia, Tisla kan mungil. Iya, banyak yang bilang gitu. Ransel segini. Kepalanya dia segini. Jadi kalau dia jauh, Ransel jalan sendiri. Banyak yang bilang gitu. Makanya kalau malam-malam, Ransel jalan sendiri. Ransel jalan sendiri. Ransel kamu, saat kamu bawa kemarin lumayan, bebannya berapa kilo? Ingat gak? Beban ya berat juga sih Kak. 2 kilo, berapa kilo sih aku lupa, nggak ngitung juga sih. Cuman ya pastinya berat lah gitu. Dari pos 1 atau desa awal kamu naik ke atas? Desa penari kali ya gitu. Penari. Pos awal kamu naik ke atas itu berapa hari sampai kamu atas? 1 hari. Jadi tapi kita ini dulu apa namanya nge-camp dulu. Jadi sebelum naik ke puncak kita sempat nge-camp dulu semalam, baru besok mau subuh baru naik ke puncak. Jadi nggak bisa langsung ke atas gitu. Nggak bisa karena tinggi banget dan
perlu apa ya? Perlu kekuatan yang cukup mendalam lah untuk mencapai puncak dalam waktu 1 hari. Kalau udah malam juga kayak nggak mungkin jalan ya, tetap bermalam ya. Bisa aja, bisa boleh, aja. boleh. Bisa aja sih gitu. Cuman kebetulan aku senengnya yang dari pagi supaya nyampainya lebih awal. Oh begitu. Iya. Ada keinginan lagi pengen ada gunung lagi? Aku tuh seneng sih naik gunung, tapi kalau setahun kayaknya cukup 1 deh. Jadi paling kalau misalnya mau naik gunung lagi tahun depan, supaya bisa kayak latihan dulu pemanasan, biar gak jojoran langsung naik gunung gitu loh Kak. Sebenarnya Merbabu juga sebenarnya itu udah tingkat yang udah submit. Iya kan, biasanya mah yang deket-deket kayak ada warga saya, teman-teman saya nih dia apa ke tuh, gunung apa Gunung tuh? Sahari kalau nggak salah. Itu dia kayak gitu dong. Beda dong. Tapi nggak apa, itu kan ada gunungnya juga ada ya gunungnya kan? kayak gitu. Banyak itu gunungnya. Langsung cepet kan. Yang diantar naik ojek kan. Nah, ngomong-ngomong masalah ojek nih ya, teman-teman. Tisa katanya ilfil banget sama laki-laki yang pelit katanya. Gak nyambung ya? Dari ojek ke laki-laki pelit, kenapa itu? Itu mah gak nyambung, saya susah buat bridging. Tapi gak apa-apa pertanyaan saya itu. Gak apa-apa ya, pertanyaan aku itu. Aku memang tidak pandai itu bridging. Ngomong-ngomong laki pelit nih. Ngomong masalah laki pelit, iya. Kenapa suka banget naik ojek? Wah lucu dia. Gak nyambung ya, ibaratnya itu kan. Ibaratnya kayak gitu. Mikir dulu ya, kenapa dari ojek ke laki-laki pelit? Nah kayak gitu. Ya sebenarnya kayaknya bukan aku doang deh gitu. Kayaknya juga laki-laki juga kurang terlalu suka wanita yang pelit. Kayaknya Iya sih. Lebih ke general, kayak aku emang kurang suka sama orang yang pelit gitu. Kadang kalau misalnya mereka menghemat tapi memang untuk kebutuhan yang penting gitu. Terus itu sih nggak apa-apa gitu, kita tahu tujuannya gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak pernah sedekah atau kayak misalnya ada orang minta bantuan atau apa tapi nggak ada alasan segala macam, dia nggak mau padahal kita tahu dia ada. Padahal kita tahu dia ada. Terus ya pokoknya lebih seneng temenan sama orang yang royal lah. Nggak cuma laki-laki aja, perempuan juga gitu ya. Saling berbagi. Saling aja ya. Kita ngeliat momennya aja, kalau emang ada duit, terus momennya pas kita yang bayar Iya. gitu. Kalau lagi dia yang bayar udah dia yang bayar gitu. Ganti-gantian aja ya. Terlebih lagi apalagi masalah cowok sendiri, berarti gitu ya. Cowok gitu, yang jalanan kita kalau dia mau pelit, ya udah di-kick deh kayak gitu ya enggak? Di-kick deh gitu. Kamu lebih banyak kamu yang keluar jajan dibanding cowok kayaknya. Lebih banyak keluar jajan. Kebetulan aku tuh sama dulu kurang suka belanja. Kurang suka belanja barang atau kurang suka belanja. Gitu. Jajan tuh kurang suka. Oh iya. Kalau pahit-pahitnya kita harus jajan banget tuh dalam seminggu, lebih banyak pengeluarannya ke makan. Makan? Iya, ke restoran gitu, kulineran segala macam. Tapi kalau misalnya belanja barang, jajan barang, jajan sepatu, jajan tas, jajan sesuatu yang material tuh aku sama dulu kurang suka. Oh gitu. Iya ya. Jadi lebih senang ke makan. Kamu berdua hangout kalau kita cari makan yuk. Makan apa yang enak? Misalnya abis nih syuting misalnya nih ya. Kita jalan yuk kemana? Cari makan pasti. Bukan yang kayak ke mall gitu, enggak. Pasti kita kulineran sekitaran, misalnya minggu ini kita keliling Blok M. Minggu depan kita misalnya keliling Jakarta, minggu depannya lagi keliling CFD Depok. Bagus, CFD Depok bagus. Iya, keliling Depok. Pernah tuh ada satu minggu tuh aku kayak bener-bener nyari restoran-restoran yang lucu di Depok gitu. Bareng di Depok juga banyak sih biasanya tuh makanan yang unik gitu ya. Parah. Iya, jadi banyak kan di sana kan. Seneng banget gitu sih kulineran sama dia gitu. Ayah Ojek juga restorannya di Depok juga kan? Iya benar. Iya kan? Kamu udah makan ke restoran Ayah Ojek? Belum. Itu adalah hal yang wajib kan sebenarnya, datang ke rumahnya. Jadi buat warga Depok yang memang gue gak boleh serius deh kayaknya. Gue kan serius. Jadi warga Depok himbauan dari Pemda Depok. Warga Depok yang belum pernah masuk ke restonya Ayah Ojek, itu KTP-nya ditahan nanti. Bahaya, itu bahaya. Ya berarti aku KTP-nya ditahan dong. Nah kamu, bahaya deh. Nanti kamu takutnya dari pihak Dukcapil kamu dilihat, diambil, nggak bisa, kamu udah ketahuan. Ada tandanya. Maaf ya, ada gambar Ayah Ojek lagi gini. Gitu.
di KTP kamu. Di KTP kamu gitu. Maaf ya Ojak, nanti deh kalau ngomong aku main ya gitu. Oh, iya harus Pulang main. nuwun ke rumah ya Ojak. Sebagai orang Depok yang baik gitu ya. Kamu kalau lagi jalan sama Dul, itu lebih memilih makan makanan yang ringan atau makan makanan yang berat, heavy gitu kan? Asik. Kalau aku sih makan apa aja asal sama dia. Tapi bener kan? Bener. Maksudnya makan apa aja selama sama orang yang tepat, orang yang seru. Iya. Mau itu pacar, mau itu temen yang seru, itu pasti akan menjadi nikmat. Makanan yang biasa aja itu akan menjadi luar biasa. Wah, tapi kamu pernah gak masuk ke restoran di saat kamu lagi lapar banget, makanan itu gak enak? Gak enak tuh kan relatif ya gitu. Iya. Kalau misalnya aku ngerasa gak enak pun, aku jarang ngungkapin sih. Maksudnya jarang, nih kayaknya gak enak gitu. Tapi aku lebih kayak, paling ini salah masak, atau misalnya lagi bad mood masaknya gitu. Jadi hari apesnya aja, bukan yang bener-bener, nih rasanya tuh gak enak gitu. Kebetulan aja lagi gak enak mungkin. Memang gitu. positif sekali anak pribadinya ya. Gak pernah maksudnya berpikir kayak gimana, gak merusak harinya walaupun makanan itu gak enak. Asal gak basi gitu. Oh iya. Gak basi. Kalau gak basi pasti aku kayak, wah nih gimana. Tapi kalau gak enak tuh relatif kan. Kita bisa cari makanan yang lain juga, pilih-pilih. Pasti. Karena yang basi itu kadang bukan makanan, sebuah perkataan, basi loh. Begini. Tapi aku penasaran, awal mula kamu sama Dul yang nembak duluan, Dul apa kamu sih? Ya Dul dong Kak, sebagai cewek gitu kan. Yang pasti, kenapa? Enak banget rupanya Momennya lagi kakaknya. gimana tadi tuh sama Dul? Waktu itu lagi ke Curug. Lagu curug. Lagi curug apa? Curug, lagi naik curug. Jadi kan kita sama-sama suka hiking. Nah itu pada saat itu lagi COVID. Jalan-jalan kita ke Curug. Karena kita udah temenan lama gitu. Ya. Kayaknya cocok gitu untuk bareng-bareng jalan sama dia gitu ke Curug. Kira ke Curug, terus tiba-tiba ya udah ditembak lah aku. Dor gitu. Keren. Tembak, terus kayak wah ternyata dia suka gitu sama aku. Terus kok kayaknya aku juga nyaman sama dia. Jadi jalan sampai sekarang udah mau 5 tahun. Gara-gara ke Curug gitu dia. Gara-gara ya sebelum ke Curug kan juga udah sering ngobrol lah gitu, udah sering komunikasi. Nah tapi pada saat di Curug tuh kan kadang kalau misalnya kita naik gunung itu ketahuan sifat asli seseorang gitu. Katanya kayak gitu ya? Katanya kayak gitu. Misalnya kita ketemu sama orang penolong, kita ketemu sama orang yang peduli, itu kelihatan di situ. Sama ada orang yang misalnya cuek juga kelihatan di situ. Cuek, mentingin diri sendiri, kelihatan tuh nanti tuh. Kelihatan. Ada orang yang helpful, ada yang biasa aja, ada yang segala macam itu kelihatan ya. Artinya helpful. Nah itu menolong full, Iya, menolong full. Penolong full. lah ya, Iya. suka nolong gitu. Jadinya aku tahu nih kayaknya Dul baik nih, tepat gitu buat jadi pasangannya, udah aku terima. Kamu sih udah feeling ya, kayak cowok ini akan menyatakan cinta denganku. Jadi pergi ke gunung pulang bawa cinta. Asik banget deh. Aduh. Tapi katanya kan si Dul kan terkenal orangnya introvert. Banget. Bagaimana kamu menyesuaikan dengan dirimu yang sangat asik ini di circle pertemanan yang enak yang gitu seperti ini? Gitu ya. Nyambung aja sih Kak. Itu mungkin waktu pas awal perlu adaptasi karena kan rata-rata lebih banyak aku yang mancing omongan, lebih banyak aku yang bicara gitu. Yeah. Tapi lama-kelamaan kalau emang kita sayang sama orang itu pasti akan menerima apa adanya gitu. Penyesuaian sih. Penyesuaian gitu ya. gitu. Iya. Kalaupun yang penting kan bikin nyaman gitu. Bagaimana menjalani hubungan nggak bisa ada yang sama, pasti berbeda. Makanya Pasti. bisa jalanin hubungan. Makanya kan ada gitu. laki-laki dan perempuan. Iya, menyatu karena berbeda. Benar. Jadi kan perbedaan itu sebagai jalan untuk menuju keindahan. Melalui konsonan cinta yang terlalu tinggi kayaknya aku nggak apa lagi deh. Bahasanya literaturnya udah mulai tinggi. Iya, kita tuh nggak bisa lah setinggi itu ya bahasanya ya. Kalau kamu lagi ngobrol sama Dul, topik apa yang selain saudara saya, namanya ada topik bang. Topik apa yang bikin keobrolan kalian berdua ini banyak enak buat berdua obrolin? Ketika lagi ngobrolin apa sama Dul? Ngomongin orang.
Aku pencet lagi nih. Aku apaan? Enggak. Tapi seru tahu gitu maksudnya kalau ngomong gitu. Iya sih. Iya juga sih. Ya, biasanya kalau itu dimulai tahu nggak gitu kan. Tapi dulu nggak kayak tahu nggak gitu Kak. Ya itu kan gua aja. Ya enggak, dulu kan. Kalau cuma aku aja. Dulu juga kayak gitu kalau lagi ada kamu. Kalau nggak ada kamu lagi. Enggak, dulu enggak pantas. Enggak, dulu enggak pantas. Rambut gondrong masa pas ngomong tahu enggak gitu. Gondrong keriting kayak Shakira deh. Rambut gondrong putih lagi deh. Enggak. Dia lebih sedikit agak maco sih dibanding aku. Enggak. Oh iya dong, iya pasti dong. Itu pasti. Ya itu obrolannya apa ketika lagi sama dia berdua bareng kisah? Iya, satu kita sharing. Aku tuh sama dulu tuh udah tahu kodenya kalau misalnya ngeliat misalnya ada keanehan, ada keanehan, ada sesuatu yang beda dari apa ya, lawan bicara kita tuh kita tahu gitu. Misalnya kita lagi berdua, terus kita lagi ngobrol sama orang, terus ada sesuatu yang aneh tuh kita udah bisa ngasih kode. Gini, senggol-senggolan terus ngeliatan langsung ketawa gitu. Udah tahu ya, udah tahu dia. Titik mana yang kita tuju, sama-sama kita udah tahu. Iya, terus habis itu sampai mobil ngobrol gitu. Terus bahas apa ya? Biasanya kalau sama dia tuh selain bahas orang gitu, bahas filosofi juga nyambung. Dia kan super filosofi banget orangnya. Beliau tuh DNA bapaknya kuat banget di situ, beneran dah kayak copycat kalau menurut aku ya. Copycat. Iya kayak copycat beliau secara musik ya, kualitas musikalitasnya beliau, pencipta lagunya. Aduh, gue respect banget sama anak ini si Dul nih. Kalau ngeliat sosok dia di balik, kalau di balik keyboard gitu, terus ngeliat bapaknya, ya anjir parah mirip banget kayak pinang dibelah banyak. Pinang nggak perlu dibelah gitu kan. Ayo pinangnya dah gitu. Pinangnya ranti lagi. Dulu ya. Ini wajar sih biasanya. Kayak aku dulu waktu pacaran masih pacaran sama istri aku bilang boleh gak kamu berhijab gitu. Tapi aku mintanya kamu harus berhijab untuk masuk keluarga aku. Biasa enggak gitu. Tapi aku nanya baik-baik. Yang kita pacaran kita nanti ada garis finishnya gak ya? Asik. Ada dong gitu. Kita nggak mau pacaran terus. Kalau menuju garis finish ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan dengan keluarga aku. Gitu. Aku boleh nggak minta kamu pakai hijab gitu. Kalau kamu mau pakai hijab, aku juga pakai. Bercanda masnya. Jadi besti dong. Hijabers dong. Denurul gitu kan. Akhirnya aku bilang sama dia, ya udah dia mau, akhirnya dia mau. Aku kayak gitu aja kali ya Kak. Nah, aku versi ke istri aku kayak gitu dulu. Kayak gitu. Akhirnya dia pakai hijab sekarang, terus udah akhirnya misalnya kita udah menikah kan kayak gitu. Kalau si Dul sendiri ada larangan-larangan nggak untuk baju kamu jangan pakai yang begini tis, kamu jangan pakai yang misalnya sepatu boot, aku nggak suka cewek pakai sepatu boot atau gimana gitu, atau baju kamu terlalu terbuka aku nggak mau gitu, gimana? Kalau dia itu nggak pernah ngelarang aku harus bergaya seperti apa, tapi dia menyarankan aku untuk berpakaian lebih tertutup gitu, dan aku sangat-sangat setuju sekali gitu, karena aku orangnya memang susah dilarang, memang susah diatur, tapi selagi itu baik untuk kehidupanku di masa yang akan datang, aku pasti akan nurut. Nah, pada saat dia bilang kayak gitu, wah jarang nih cowok yang ngingetin soal pakaian ke aku. Apalagi soal apa ya, di entertain gitu, kita yang tahu, kadang kita nggak bisa ngontrol kita harus pakai baju apa gitu ya, ada stylistnya segala macam, tapi dia tuh selalu ngasih batasan-batasan gitu, kalau jadi perempuan tuh baiknya seperti ini. Contohnya ya dengan pakaian tertutup. Dengan cara berpakaian ya. Dan aku bener-bener berubah berubah banget sih Kak pada saat pacaran sama dia, belajar jadi wanita yang lebih baik gitu. Oh iya. Dan kamu saat diminta sama si Dul untuk diminta berpakaian agak sedikit tertutup, kamu pun nggak masalah? Nggak masalah, karena sebelum sama Dul pun aku juga jarang pakai pakaian yang maksudnya sedikit terbuka gitu. Jadi aku juga kayak oh yaudah emang aku kayak gini kok nyaman gitu. Iya, jadi kamu juga nggak susah banget, nggak usah effort banget buat kayak gitu, pakai gitu hijab. Ya? Nah dia senangnya sih aku pakai hijab gitu. Iya. Aduh. Jadi dari dulu.
kayak cerita gue tadi dong berarti. Iya, Minta- sama. Iya kali ya. Ya Doain mungkin ya, Kak. kita doanya aja teman-teman semuanya yang nonton ini, pokoknya mudah-mudahan bukan cuma pacaran sama kayak pacaran aku sama istri aku, sampai ada garis finishnya dia menikah berdua. Amin. Ya Allah, kabul. Komunikasi yang paling penting dalam menjalankan sebuah hubungan. Katanya kamu juga sebaik itu menjaga komunikasi sama si Dul. Ya. Mau kemana-mana kamu bilang. Let's say untuk sekarang pacaran kalau mau bilang izin kayaknya terlalu dini. Mungkin Terlalu kalau dini. udah nanti udah menikah baru izin ke suami nggak apa-apa. Kalau apa-apa. sekarang mungkin skalanya bilangnya adalah bilang kali. Bilang. Yang aku mau ke sini boleh kali ya. Kalau Boleh. izin biasanya masih kalau untuk sekarang kamu ke orang tua kali. Iya, Kalau- benar. Kalau dulu bilang masih suka sampai sekarang seperti itu atau memang habitnya kayak gitu kamu? Aku sampai sekarang masih sih, kadang bukan emang udah rutinitas kita gitu. Kalau misalnya mau kemana aja bilang. Gitu. Sehat ya. Mm-mm. Dulu juga gitu kalau misalnya kalau lagi manggung kah atau segala macam pasti Iya, benar. kamu diajak kan kalau dulu perform? Biasanya tuh kalau laki-laki tuh yang nggak bilang tuh soal apa sih, Kak? Ada ya. Apa tuh? Aku mau cerita cuman ini warga-warga rame banget. Tapi ada gitu biasanya yang nggak bilang. Ada mungkin. Apa tuh? Ada kayak itu jadi kayak misalnya me-time-nya kayak misalnya dibilangnya nih. Kan nggak ada orang. Nggak ada orang kan ya? Oke. Nah. Kayak misalnya aku rada telat ya nanti baliknya malam. Terus susah dihubungin soalnya aku udah lobet. Bohong. Oh iya. Kamu colokan di mana-mana. Oh iya. Lu tinggal di mana emang di hutan lu gitu. Tapi kan ada yang juga nggak bawa charger. Ah, teman kan banyak ada Oh, power iya, bank. iya, Emang lu bener-bener. di mana? Emang lu di Papandayan. Lu lagi di kota, di kota Gunung ini gitu ya, itu iya, mah iya, gunung bener-bener. kan kayak gitu. Iya, iya. Kalau Dul sendiri orangnya cemburuan nggak sih sebenarnya? Sama-sama. Aku juga cemburu, dia juga cemburu. Cuman kita sekarang karena udah mau masuk 5 tahun udah di tahap yang ngerti lah gitu kalau emang hubungannya soal pekerjaan gitu. Tapi kalau di luar dari kerjaan ya Ya. kadang ada batasannya juga Oh, gitu. begitu. Kalau misalnya ada main sama, kan biasanya kan aku main film sama lawan main. Ya, lawan Lawan main. jenis tuh lebih banyak gitu. Oke iya betul kamu jadi pasangannya Pasangan siapa gitu, di misalnya. film karakter itu. Ada momen-momen ya cemburu, tapi kan selagi aku izin dia aman. Oh, Izin iya. bilang bilang gitu Dulu ya. aku Kalau mau bilang ada adegan misalnya pegangan tangannya. iya Dulu gitu. ada adegan misalnya ada pelukannya gitu. Dia nerima. Apalagi sekarang jalan hubungan udah 5 tahun Udah kayaknya. 5 tahun. Itu kayaknya sih era-era di tahun pertama deh cemburuan yang kayak gitu ya. Iya, Udah 5 tahun mah udah makin ngerti lah ya. Udah ngerti banget, insya Allah. Udah satu sama lain lah ya. Ayo dong kerjaan bini gue. Amin. Amin. Kerjaan pacar gue emang kayak begitu kan udah Iya, benar. nggak Setuju. terlalu banyak ngebahas cemburu di hal yang itu aja kali ya. Benar, setuju. Kamu happy nggak sih kalau dia udah makin kayak gitu? Happy. Maksudnya apa nih? Nah, happy banget kalau dia udah seterbuka itu dengan pekerjaan kamu. Oh, happy banget. Begitu pula juga dulu kayaknya ya. Maksudnya aku sebagai pasangan juga nggak mau membatasi dia, ngehalang-halangin dia apapun yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Selagi itu positif ya. Aku selalu ngingetin juga kalau misalnya oh ini kayak ada yang nggak bener atau situasinya itu nggak baik buat dia. Yeah. Jadi selagi itu positif, aku harus support. Nah itu dari Dul ke kamu. Kalau kamu ke Dul, cemburunya kalau Dul lagi ngapain? Apa ya? Kalau laki-laki kan paling main nonton bola gitu bola, ya, nonton gitu bola. sampai malam begadang Nonton gitu bola ya biasa begadang, kan main kayak gitu. PS. Main PS. Tuh, cewek lebih cemburunya soal kayak gitu tuh. Oh iya. Waktu. Cemburunya kayak gitu. Mungkin yang udah lama, misalnya kamu sama dia udah lama gak ketemu, tapi pas ketemu dia malah konsen main game. Dia Biasa kan malah gitu konsen main kan, apa. gitu. Oh itu cemburunya kayak gitu ya. Cemburunya kayak gitu. Kalau cemburu dari lawan jenis, kalau misalnya ada cewek-cewek gitu. Ya pasti ada nyelekit dikit kalau misalnya ada dia duet sama siapa gitu, Iya. terus apa fans segala macam. Cuman kan kayak ya udahlah gitu, emang itu bagian dari sikap pekerjaan. Toh aku juga kadang ngelakuin itu dengan lawan mainku di film gitu. Jadi kita sama-sama saling terbuka. Oh ini ada Betul. adegan gini, ada duet ini gitu. Seiring berjalannya waktu pasti nemuin titik tengahnya di mana enak untuk menjalani semuanya. Mantap Kamu kali. baik di situ, aku baik di sini. Yang penting itu adalah integritas, menjaga kepercayaan ketika orangnya tidak ada. Jaga. Itu dia. Ngeri kali bos Ngeri kan? gitu. Kamu tapi kenapa takut kucing? Dari situ dari cemburu ke Iya, kucing itu ya. dia. Nggak apa-apa.
Itu ciri khasnya ngobrol di sini kayak gitu. Minta, mohon maaf nih, saya tidak pandai untuk bridging teman-teman. Apa adanya aja nih ya. Bisa tolong buka. Nadia. Sampai copot nih, Mer. Aduh, ya udah aman. Apaan? Takut kucing. Kenapa? Karena waktu Kenapa itu takut kucing? punya pengalaman yang sangat buruk sama kucing pada saat aku masih kecil. Jadi inner child, trauma masa kecilnya tuh kebawa terus sampai sekarang. Kenapa kamu diapain? Kenapa? Jadi waktu aku SD apa TK itu aku lupa tepatnya pada kapan. Pokoknya masih kecil banget. Aku lagi makan sarapan gitu. Terus tiba-tiba ada kucing yang aku nggak tahu arahnya dari mana, lompat ke nasi aku. Jadi aku makan di luar gitu kan. Lompat ke nasi aku, terus nasi aku piringnya Jatuh. pecah, nasinya berantakan segala macam. Terus aku ingat terus sampai sekarang. Jadi takut sama kucing. Dan itu kejadiannya pas di saat aku masih kecil gitu. Oh iya, di tahun berapa kamu, umur berapa? 3 tahun, 4 tahun? Kayaknya 5-6 tahun ya, seingat aku. Dari situ aku langsung takut kalau ngeliat kucing tuh. Wah, bisa lari. Kita panggil bukan kucing. Kucing ini ya, dia kucingnya. Biasanya kan gitu ya. Biasanya kayak gitu. Enggak. Tapi emang takut banget sama kucing kan. Berarti kamu udah lumayan gede ya, karena kamu udah mengingat kejadian itu. Iya, udah mengingat, tapi ya namanya trauma masa kecil gitu kan. Kadang susah untuk dihilangkan dan sampai sekarang tuh ya paling berusaha memberanikan diri, cuman ya nggak bisa 100% berani gitu. Oh iya, sama sih, setiap orang kan ada traumanya. Kayak Trauma. Pasti. aku bukan trauma kucing, aku suka sama kucing. Aku trauma counter tas mahal. Nah, kenapa gitu, Kak? Takut aku kalau lihat situ, apalagi sama istri aku. Nih, Gitu dia kayak. nggak apa-apa ya ini ya. Maaf ya istri Kak Diki lagi curhat ya. Dia curhat aja, dia pasti nonton kok, pasti nonton. Dia pasti nonton, kayak gak apa-apa dia kayak gitu. Jadi bukannya aku menghindari itu aja kayak gitu. Oke. Aku mendingan naik gunung lah daripada ke mall. Ya, ngomong-ngomong. Berarti kamu nggak punya binatang piaraan dong? Jarang. Aku tuh jarang melihara binatang. Kayaknya sih dulu suka sama kucing dah. Suka sama kucing, terus dia juga ada anjing pudel gitu kecil Ya kan? gitu. Bagaimana kamu mensiasatinya menjalani hubungan ini? Kalau sama anjing justru aku nggak terlalu takut. Apalagi anjing kecil lucu gitu. Ya sih. Tapi kalau kucing nggak tahu kenapa aku juga nggak ngerti, takut. Jadi mungkin apa ya? Ngelihat kulitnya kayak bulu. Apa kayak gitu. Merinding gitu. Oh, merinding. Jadi takut aja, aku nggak tahu alasannya kenapa. Padahal tuh kan orang bilang kucing tuh adalah binatang yang gemes kan, makanya ada malu-malu kucing gitu kan. Iya dong. Karena emang lucu, gemes. Cuman aku nggak tahu kenapa, emang takut aja. Oh, ini kan malu-malu anjing juga. Karena kan Pomerian juga kan kecil itu segitu. Iya. Kamu lebih senang itu ya? Lebih nyaman sama yang itu. Oh iya? Iya. Oh, berarti kamu kalau harus memilih untuk melihara binatang, kamu lebih milih melihara yang anjing-anjing kecil. Anjing kecil. Kura-kura tuh suka. Ah, jangan kura-kura kamu. Kenapa? Kura-kura. Jangan kura-kura. Itu plesetan kura-kura pura-pura gitu. Alah, namanya juga pelawak ya. komedi, mohon maaf nih. Buka. Iya. Misalkan kamu udah main banyak genre film ya. Iya. Paling suka main genre film apa? Aku paling suka tuh main film drama dan komedi. Drama dan komedi. Drama juga suka, komedi juga suka. Kalau horor, dulu aku suka banget sama action. Tapi ternyata susah juga ngelakuinnya waktu itu. Sempat main film action waktu itu di Malaysia. Wah itu gila sih, kayaknya harus siap fisik segala macam gitu ya. Nah sekarang nih kebetulan lagi suka banget sama film drama dan juga komedi gitu. Jadi kenapa kamu suka komedi? karena lucu, seru. Syutingnya tuh kayak nggak berasa syuting, nggak berasa kerja gitu loh Kak. Iya. Dan apa ya, bawaannya karena ya ketawa-tawa terus jadi happy gitu. Lokasi syuting tuh yang biasanya aduh stres nih mau take apa segala macam, kalau komedi tuh happy. Iya ya, di set tuh jadi momen yang menyenangkan ya. Iya benar. Kalau drama tuh aku sukanya kenapa? Karena kita bisa bisa lebih luas lah gitu, mendalami sifat
manusia yang kompleks kan. Kalau drama tuh ada karakter yang karakter kompleks kita into banget ya ke into dalam banget. karakter itu Seru ya. tuh. Serunya ya, challenge-nya berbeda-beda ya. Beda-beda. Ya mungkin kalau komedi kamu ter-challenge-nya ketika lagi di set, ini si komedian suka berubah-ubah. Betul kan? Pengalaman ya Pak? Saya memang seperti itu. Saya seperti itu. Suka improve ya? Suka improve. Di setiap take itu pasti improve-nya beda-beda. Oke. Dan kalau memang direkturnya agak sedikit ngehe, diulur terus nggak di-cut sama dia. Oh ya? Iya kayak gitu. Iya, Kamu kan emang mungkin gitu. lagi syuting juga kali sama komedian. Iya, aku lagi syuting komedi. Sering Sering ngambil komedi gitu. Ya pasti ada pengalaman yang, aduh kok kocak banget gitu ya. Aduh gak bisa nahan ketawa nih gitu. Ada gak sih kamu pas lagi di cut gara-gara kamu nggak bisa nahan ketawa? Wah itu sering, bahkan acting drama juga aku sering ketawa. Karena aku orangnya susah nahan ketawa. Oh berarti dia receh juga kamu. Receh, misalnya lagi acting nangis gitu kan, terus ngelihat si aktornya kok ekspresinya kocak banget gitu. Jadi dari gitu bisa aku bisa kayak gitu Kak. Bau. Enggak itu takutnya kayak gitu. Beda gitu. Kualitas aktingnya mah jangan sampai nemu gua mah komedian. Asik. Tapi aku merambah ke dunia akting. Aku sekarang lagi mempelajari beberapa karakter akting. Aku seneng banget sama Robert De Niro. Asik. Terus abis itu? Di salah satu judulnya itu Cinta Berawan kan. Enggak ada judul itu ya? Kenapa ada tiba-tiba bahasa Indonesia gitu? Salah nonton berarti aku temen-temen. Ini aku lagi acting by the way Kak. Masa iya? Iya, aku lagi sandiwara, kan hidup ini adalah sandiwara. Kita akan di sini spesial Sandik di season 2 ini kita akan membuat challenge. Oke, apa tuh? Aku juga pengen dites ya sejauh mana skill aktor aku di mata. Waduh, apa tuh? Jadi tantangan acting ini untuk Tisa juga. Adegannya ini Bang Diki akan menjadi mamanya Tisa. Ya Allah. Ya Allah. Jadi mamanya Kenapa Tisa. jadi mamanya tiba-tiba? Mamanya Tisa. Tisa minta restu ke mama untuk pacaran ke Dul, tapi mamanya keberatan karena Dul udah punya pacar yaitu Jenab. Akhirnya mamanya Tisa menyuruh Tisa untuk tidak berpacaran dengan Jejak si Gundul. Dulnya itu bukan Dul itu, tapi Jejak si Gundul. Oke. Dul Sumbang ya. Iya, betul. Jejak si Oke. Gundul, oke. Aku jadi mamanya ya. Oke. Lagi merajut. Oke. Merajut asa. Oke. Aku ceritanya datang ya. Iya. Ada actionnya dong. Oke, actionnya ya. Oke, kasih gak? Action gak? Action. Ya. Mama lagi ngapain? Main PS. Ini dong. Main PS kan gini Bu ya. Mama, aku mau cerita deh. Aku lagi dekat sama cowok. Dia tuh orangnya ganteng banget. Terus sesuai tipe aku banget. Aku tuh kan suka banget sama cowok yang gondrong rambutnya. Dan kayaknya ini cocok deh buat jadi pendamping hidupku. Mama tahu Dul gak? Dul? Iya. Dul anak siapa sayangku? Dul anak sekolah. Iya Dul itu loh, yang Dul. cakep itu, yang terkenal itu. Kamu sama Dul itu? Iya. Dul Jilani. Mama tahu sebenarnya informasi ini. Tapi sebenarnya Mama kutil. Tangan Mama nggak apa-apa sebenarnya. Kan biasanya kan kena jarum Kena gitu jarum ya. biasanya. Tangan Mama berdarah. Mama punya pertanda tidak bagus dengan hubungan kamu. Apa itu pertandanya? Baiknya Weh, gila imajinasinya loh. Terus baiknya apa? acting bisnisnya harus seperti itu. Oke. Mama sudah menyiapkan calon yang terbaik untuk kamu. Siapa? Kamu jangan memilih. Mentang-mentang salon ya saya gitu ya. Mama sudah memilih ada calon yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu tinggalkan saja pacar kamu sekarang. Kenapa, Ma? Dia tuh baik. Sepeda dia baik. Kenapa, Ma? Dia tuh baik, selalu perhatian karena aku. Mama kasih tahu alasannya kenapa Mama nggak setuju sama dia dong.
Mama nggak setuju sama dia gara-gara dia keriting dan dia jauh lebih putih dari Mama. Lihat Mama itu. Terus Mama iri gitu dengan kecakapan dia. Tidak, sepertinya kami keluarga telah memutuskan untuk kamu harus menikah dengan orang pilihan Mama. Siapa? Ya, orang pilihan Mama jauh lebih besar dibanding dia. Apa? Apa yang besar? Segalanya. Lihat. Ini pilihan Mama. Ya. Halo, percayalah. Mas. Makannya dikit, kentutnya yang banyak. Angin ya, banyak angin ya. Iya, seperti itu. Nisa, actingnya. Salah, Tisa. Nisa, actingnya ya Allah. Gue sih kalau dapat lawan main sama dia ya, sumpah deh. Dia mah kadang-kadang aku kan pernah acting bareng Mas Rosa. Oke. Dia, Marukman Rosadi. Itu beliau kan kalau udah acting sama dia tuh kayaknya, aura kita disedot kayaknya sama dia. Energinya gitu disedot sama dia kayaknya. Udah gitu, scene gue scene yang ini lagi scene yang pembunuhan gitu. Dia kan jadi dukun yang suka pembunuh lah, dukun psikopat gitu. Oke, terus? Itu scene-nya itu adalah adegannya aku lagi diinjak palaku sama dia. Terus sakit gak, Kak? Enggak diinjak ya, tangan kaki satu. Oke. Tapi satunya lagi kayak pengen injek lagi. Ini mah dendam terselubung ya, gitu ya kayaknya. Tapi dia mau Diki nanti adegannya kayak gini ya gitu. Kan scene itu adalah scene yang aku mati. Oke. Yang meninggal digetok pakai bangku. Diinjek leher aku gitu, terus dia tatap mata aku gitu, terus kayaknya aku mau ngomong apa, jadi kayak takut beneran gue di situ. Itu harusnya kan gue acting ya, di situ kayak ngelawan juga ada speech juga aku sebenarnya, tapi gara-gara dia gitu. Dikodein gitu ya. Udah ngomong apa-apa, jadi aku bener-bener kayak gitu. Kamu pernah gak dapet lawan main yang menurut kamu tuh skillnya tuh di atas kamu hingga kamu ngerasa kayak takut atau gimana gitu? Takutnya gitu. Iya gitu kayak gitu. Deg-degan sih, kayaknya sama semua lawan main sih aku selalu deg-degan ya gitu, karena aku tuh nggak pernah ngerasa ada beberapa talent atau cast yang aku beda-bedain. Oh nih misalnya lebih senior, oh lebih keren skillnya gitu. Karena aku yakin semuanya tuh sama aja bikin deg-degan gitu. Sama aja, iya, bikin deg-degan, semuanya sama. Dan aku harus ngasih sesuatu pendorong supaya mereka itu juga bagus gitu. Jadi jangan egois membaguskan acting aku sendiri, tapi aku juga pengen ngasih energi supaya lawan main aku tuh juga kebawa bagus gitu. Iya, susahnya itu. Lawan main yang kadang memberikan energi supaya acting kita jadi lebih bagus. Aku gitu. percaya itu sih. Gitu. Ya gitu ya. Dan kamu pasti kalau ketemu scene yang susah, kamu pasti bakalan koordinasi lagi sama lawan main, saudara, latihannya kayak gimana, maunya kayak gimana, dikomunikasiin gitu seperti hubungan ya kan. Keren. Kamu tipikal yang suka latihan berulang-ulang atau latihan sekali aja biar rasanya tetap ada? Aku tuh kurang terlalu suka ulang-ulang sebenarnya Kak. Cuman kan ada beberapa metode yang memang mengharuskan untuk pengulangan latihan gitu. Cuman kalau aku pribadi tuh ya paling mentok-mentok maksimal 3 kali itu aku udah cukup gitu mengulang, karena kalau terlalu diulang tuh jadinya stres gitu, jadi beban. Beban gitu. Ya. Dan katanya tuh feel-nya, rasanya udah mulai hilang. Udah mulai hilang, capeknya pasti ada gitu. Jadi lebih baik yang pertama, latihan pertama, kedua atau ketiga itu digetolin supaya nggak akan ada keempatnya, kelimanya dan ke-10-nya lah gitu. Kalau di reading kamu lebih suka ngabisin latihan di reading atau pas di set? Kalau aku senangnya di set sebenarnya. Aku sebenarnya kurang terlalu nyaman reading banyak gitu berhari-hari gitu. Menurut kamu itu kurang efektif buat kamu gitu ya? Aku senangnya pendalaman karakter ya sendiri di rumah gitu. Reading oke untuk bangun chemistry, untuk ngobrol sama lawan main. Tapi kalau pendalaman karakter ya enakan sendiri di rumah, baca buku, baca skenario-nya, terus kita bikin karakter sendiri gitu. Selebihnya ya di set gitu. Oh gitu ya? Kalau ada karakter-karakter yang menurut kamu kayak anjir ini di luar gua banget, kayaknya di luar seorang Tisa banget ini, kayak karakter baru gitu dalam hidup ini. Karakter baru tuh ya pasti setiap karakter tuh punya tantangan masing-masing kan gitu. Tapi ada beberapa momen yang memang walaupun itu berat dilakuin, tapi aku ngerasa aspek pendukungnya itu bikin nyaman. Kayak misalnya kayak talentnya baik, kru-nya baik tuh jadi
bikin yang tadinya susah jadi gampang gitu. Oke, kamu ngeliat segala aspek yang ada di Segala situ aspek ya, yang yang ada. support kamu supaya bikin happy di situ pasti kamu ambil. Emang orangnya udah positif dimanapun ditempatkan dia pasti positif pola pikirnya. Jangan seperti yang ini nih. Kalau udah makannya kekenyangan tidur. Tidur sampai lupa bisa dijaga rumah ada yang ketok-ketok nggak bilang assalamualaikum. Nah ngomong assalamualaikum. Ini pas nih bridging. Mantap nih. Bridging. Diki host Divi. Kita mau ngeliat nih ada di kaos kamu bertuliskan Assalamualaikum Baitullah. Benar sekali, Assalamualaikum Baitullah. Film terbaru kamu. Film terbaruku yang akan tayang pada tanggal 17 Juli. 17 Juli 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Seluruh bioskop. Boleh sedikit dong kamu promo ceritakan. Ceritakan. Seperti apa? Sepil-sepil boleh lah tentang Sepil-sepil. ini. Jadi aku ada film terbaru judulnya Assalamualaikum Baitullah. Oke. Ceritanya itu tentang perjalanan hidup seseorang yang mungkin kita semua di dunia ini kan punya banyak masalah masing-masing. Ada kadar masalah beratnya beda-beda gitu kan. Iya. Tapi ujung-ujungnya selama masih ada Allah, ya itu pasti akan terselesaikan. Makanya Masya Allah. dengan kita semua nih ke Baitullah itu insya Allah akan ada hikmah dari setiap masalah yang kita dapatkan gitu. Wow. Syutingnya dua negara? Syutingnya 2 negara. Jadi ada di Indonesia, ada di Baitullah juga. Jadi sekalian umroh. Masya Allah. Iya, makanya terima kasih Pak Produser. Ya. Oh ya Allah. Sekalian umroh. Berarti di film ini. Sebelum film ini kamu sudah umroh? Alhamdulillah sudah. Jadi cuman yang bikin beda umroh kali ini adalah syuting kerja. Itu dia. Gitu. Itu adalah pengalaman yang wah itu kayaknya jarang banget kita bisa dapetin. Maksudnya keberuntungan kadang nggak bisa jarang datang 2 kali kan. Cuman kalau ini kita dibayar, kita gratis untuk sekalian beribadah sekaligus syuting gitu. Insya Allah dunia dapat akhirat dapat orangnya baik. Masya Allah, tabarakallah gitu Kak. Tapi yang di highlight tetap dari film pasti ada luka, ada sebuah orang yang terzolimi, ada tertindas. Biasa seperti apa? Kamu melihat di film ini yang di highlight ceritanya itu ada. Iya, tentang keikhlasan hati. Tersakiti ya nak kamu ya di sini? Iya, tersakiti terus saya di film ya kayaknya ya. Iya, ya. Jadi di film ini juga aku kayak, aduh ya Allah kasihan banget ya kan aku perannya jadi Amel gitu. Kasihan banget ini ya gitu walaupun dia banyak masalah di dalam hidupnya, tapi dia selalu ikhlas, selalu ridho atas apa yang dikasih Allah gitu. Makanya dikasih rezeki untuk datang ke Baitullah untuk meminta minta ridho dari Allah gitu. Sangat relate dengan kehidupan wanita-wanita di Indonesia menurut kamu? Banget, ini kayaknya bukan cuma wanita aja yang relate, tapi kayaknya setiap insan di dalam kehidupan relate. Sekalipun ada masalah, kalau ujung-ujungnya ke Allah itu pasti hilang masalahnya. Kadang-kadang kita suka nyari bantuan di depan kiri kanan kita, tapi kita lupa yang terdekat dari nadi kita adalah Allah. Masya Itu Allah, dia. Diki, Ustadz Divi. Masya Allah, saya bisa. Mas, jangan itu mbak. Mama tuh. Aduh, berat itu. Kamu boleh ceritakan untuk kepada semuanya mengapa teman-teman Indonesia dan penonton saat ini harus menonton Film Assalamualaikum Baitullah. Baitullah. Film ini menurutku film yang jujur sekali, relate sama banyak orang yang sedang kehilangan arah, proses pencarian jati diri, dan film Assalamualaikum Baitullah ini banyak inspirasi pelajaran yang bisa kita dapetin dari situ. Gitu. Keteguhan hati dan kesabaran seorang wanita sangat Benar. diperlihatkan di sini. Setuju sekali. Tonton filmnya, ambil yang baik-baik semuanya. Iya, Gitu. Yang main benar. siapa aja? Kamu lawannya siapa? Yang mainnya ada aku, ada Michelle Judith, ada Arbaniasis, ada Umi Kuari, ada siapa? Ada Umi Kuari. Aduh, ada Umi Kuari di sini. Kenapa harus ada adu gitu? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ada Umi, dia bagus dan lucu Dia bagus acting di sini. Bagus. Bagus, terus pakai hijab juga di sini dia tuh, Masya Pakai Allah. hijab? Pakai hijab. Oh, baterai A4 pakai hijab. Terus ada Sadana Agung juga. Sadana Agung, Iya. ya Allah lucu dia mah. Iya, Katanya film ini adaptasi dari novel atau enggak? Iya, ini filmnya adaptasi dari novel Mbak Asma Nadia dengan judul yang sama, Assalamualaikum Baitullah. Dengan judul yang sama dan novel ini kata teman-teman ini laku keras di pasaran, makanya ini Amin. langsung diaplikasikan dalam sebuah film jadi bisa ditonton bareng-bareng keluarga.
di tanggal 17 Juli 2025 serentak di seluruh bioskop Indonesia. Iya nih, mudah-mudahan rame, mudah-mudahan ntar aku bisa main film sama Kak Divi Amin, ya. Divi Kak Diki amin, ya. amin, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa main bareng ya satu Iya. film ya. Main salon-salonan bareng juga bisa ya. Keren, aku mah bisa apa aja pokoknya deh. Oke. Tapi kamu ketebak gak abis ini kita mau ngapain? Kita bakalan ada sesi KTP. Apa itu? Kartu tanda pelanggan. Kayak gitu. Ini sebuah Aduh, deg-degan nih aku nih. deg-degan kan? Nah, kamu hanya harus menjawab. Ada beberapa kartu pelanggan yang memang ada di sini. Ada pertanyaan yang bersifat tentang hal-hal yang paling dekat ya, dengan seorang Tisa. Oke. Oke? Boleh dijawab. Kalau menurut kamu pertanyaannya terlalu gimana ya harus tetap dijawab. Jadi wajib ya. Maaf saya. Gitu. Oke. Maaf ya saya. Hidup di dunia tanpa musik atau hidup di dunia tanpa film? Aduh, berat banget ya. Hidup di dunia tanpa film kali ya? Kamu kan tapi dikenalnya film banget. Iya, hidup di dunia tanpa film. Tapi kalau musik itu kan kadang apa ya, kita bisa dengerin lagu mungkin ya. Kita bisa dengerin lagu. Iya. Terus itu aja tuh jadi musik kan gitu. Jadi Iya sih. kalau tanpa musik tuh kayaknya hambar gitu, tanpa suara tuh hambar. Tapi kan kalau film tuh ada waktu khusus dikhususkan untuk menonton film kadang ya. Betul, Kalau betul. tanpa musik tuh beda. Tidak ada suara, tidak bisa mendengarkan segala sesuatu. Suara itu kan lebih sakit ya dibanding tidak bisa menonton film. Iya sih, ambience tuh jadi nggak berasa apa-apa tanpa Musik. feel suara ya. Feel sesuatu jadi nggak ada cuma gara-gara nggak ada musik ya. Berarti penting banget. Realistis aja sih Iya sebenarnya gitu. sih, betul pentingnya ya. Apalagi kita tuh DNA entertain begini tanpa Asik. musik apa jadinya hidup ini. Asik. Nomor 2, jerawatan lagi atau berperan sebagai cat sitter. Apa itu kan sitter? Cat sitter itu Apa ini yang ngurusin kucing? ngurusin kucing, nah. Astagfirullah. Cat sitter. Kayaknya berperan jadi cat sitter seru sih, tantangan karena aku kan takut kucing gitu ya. Iya. Jadi wah itu kayaknya harus diambil tuh. Tapi kebayang sih kalau kamu jadi cat sitter nih kucingnya nih. And action. Kucing kesayanganku and cat. Tapi itu challenge, itu tantangan ya. Sih, kan kalau film kan kadang kita tidak bisa berperan menjadi diri kita kan. Iya juga sih, kita jadi orang lain Kita kan. jadi orang lain, Semuanya gitu. profil orang lain kita bawain. Seru kayaknya jadi cat sitter. Seru ya? Kalau jerawat lagi nggak mau, amit-amit ya Allah. That's right. Kamu memang wanita dengan happy dengan challenge, happy tantangan Iya, terbukti. Pertanyaan ketiga. Dul selingkuh atau Tiza selingkuh? Astagfirullahaladzim. Amit-amit. Kayaknya jangan sampai dua-duanya deh. Jangan sampai dua-duanya kali Itu ya. nggak boleh. Nggak boleh ini dua-duanya, jangan pernah nggak perlu dijawab satu sama lain. Emang menjerumuskan itu aja. Siapa sih yang bikin pertanyaan? Kan ini tim nih. Alisa Digis atau Sipa Haju? Waduh, pertanyaannya tidak bisa dijawab juga ini kayaknya nih. Juga nih kayaknya. Emang menjerumuskan Emang ya? nyuruh kita skip lagi deh. Aku pengen orang berantem aja nih. Tapi harus jawab nah ini kayaknya. Gak bisa dijawab. Ini bisa jadi headline nih kalau aku milih salah satu nih. Nah itu dia nih. Alisa Para Digis netizen mah benar ya kan? Iya. Kayaknya dua-duanya sih, karena dua-duanya sama-sama baik. Terus kakak yang baik buat aku. Kakak yang baik. Jadi kayaknya aku milih atau deh. Betul, iya jawabannya adalah betul atau iya pintar. Financial freedom atau time freedom? Time freedom wah. Kayaknya Kalau finance. kalau kamu time freedom kamu bisa menaiki semua gunung-gunung. Nah, Apa ya, tanpa kalau financial freedom pasti ada keterikatan waktu. Gimana? Secara finansial kamu bisa membeli apapun tapi Ini kayak penawaran ya saya. Ayo. Time freedom seru juga kayaknya. Gimana ya? Bingung juga. Naik gunung doang tapi nggak ada duit kagak ada. Bayar porter pakai pantun ya Pak. Gila ya lo. Gitu, financial freedom deh. Financial freedom aja kali ya. Iya, bro. Kita Atau ada kunci pilihan lagi? jawabannya. Kita kunci jawabannya. Oke. Financial freedom atau nongkrong bareng mereka. Bisa. Terima kasih banyak Tisa. Terima kasih Kak. Sekali lagi dong, kamu boleh promonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Jangan lupa nonton film Assalamualaikum Baitullah mulai tanggal 17 Juli 2025 di bioskop Seyananda. Kenapa? Karena ada saya main di situ. That's right.
Bisa, terima kasih banyak ya udah Makasih datang ya. ke sini dan udah ngobrol-ngobrol banyak tentang kamu, tentang film, tentang apapun yang Indonesia butuhkan tentang kamu pokoknya. Oke, siap. Tapi sebelum closing, aku mau foto dulu dong. Oke, siap. Aku punya foto yang super canggih. Oke, gimana tuh? Ini aku putar gini, cet, gitu, sampai 3 kali. Kalau 2 kali untuk foto, kalau putar ketiga keluar madu dia di sini. Keluar maju sih. Seorang muda kali ya. Kak. Soy banget deh pokoknya ya. Oke. Oke, aku foto dulu ya. Kasih pose terbaik. Tisa 1, 2, 3. Iya, angle apa aja cantik orang ini deh. Masya Allah. Oh, Dikipas-kipas dulu nggak dikepak? iya pastinya. Nanti ini taruh. Nah, ininya kita. Salah kali. Salah melulu deh. Tisa maaf ya. Makasih Ya, dong, Kak. Ya, Dikipas-kipas itu tinggal dikipas-kipas. Thank you loh, Kak. Sama-sama dong. Terima kasih Bye. banyak ya. Nanti kalau udah jadi fotonya aku itu tempel di situ, nanti kamu tanda tangan. Oke, siap. Oke. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan Sandik. Jangan lupa komen, like, subscribe, kasih tahu keluarga Handai Taulan kalau Sandik ini menyenangkan. Dadah, assalamualaikum.